Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika kelas 9 ya, sesuai dengan buku LKS yang sudah dibagikan sekolah kepada kalian. Pada pertemuan kali ini silahkan dibuka halaman 6 ya, halaman 6. Kamu lihat pada halaman 6 di sana tertera judulnya adalah perpangkatan dan bentuk kuadrat. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kalian tahu nantinya setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa dikatakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah pembelajaran, kalian diharapkan nantinya adalah dapat menjelaskan bagaimanakah bentuk umum dari bilangan berpangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa memahami bilangan berpangkat positif, kemudian bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Ya. Jadi, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Kita langsung ke pembelajaran saja. Untuk pembelajaran yang pertama, kita akan mengenal tentang pengertian perpangkatan. Silakan dibuka halaman 6. Halaman 6 ya, halaman 6. Yang bagian bawah ini bilangan berpangkat. Untuk pengertiannya, mari kita baca bersama-sama ya. Apabila terdapat bilangan real A, jadi bilangan real A dan bilangan bulat positif n, jadi bilangan realnya dilambangkan dengan A, sedangkan bilangan bulat positifnya n, maka bilangan berpangkat bulat positif A pangkat n itu bisa dituliskan dengan A pangkat n adalah perkalian berulang sebanyak n faktor dari bilangan real. Maksudnya apa? Mari kita lihat ya. Ini sudah saya tuliskan bentuk umum dan judul dari pertemuan kita kali ini. Bilangan berpangkat. Bentuk umumnya sesuai dengan pengertiannya adalah, kita tuliskan bersama, A pangkat N ya. Ini dituliskan A kali A kali A dan seterusnya. Ini saya bagi dulu. Kali A. Nah, jadi A ini perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang, atau secara singkatnya kita bisa sebut sebagai perkalian yang berulang. Berulangnya seperti apa? A pangkat N jadi A kali A kali A kali A dan seterusnya. Ini akan terus berulang sebanyak n faktor atau n kali ya. Jadi n-nya ini adalah banyaknya A yang dikalikan ya. A yang dikalikan sebanyak berapa? Yaitu sebanyak n faktor. Jadi berapa kali A dikalikan? Nah, n ini adalah yang menggantikan banyaknya perkaliannya ya. Bisa kita sebut seperti itu. Kemudian kita tuliskan keterangannya. Nah, untuk A sendiri itu dikatakan sebagai bilangan basis atau bilangan dasar ya. Sedangkan untuk n-nya ini disebut dengan bilangan pangkat atau disebut juga eksponen. Jadi nanti kalau kalian ketemu istilah eksponen, jangan bingung karena eksponen itu artinya adalah pangkat ya. Dalam buku LKS kalian juga sudah jelas di sana
AN sama dengan A sebanyak N faktor dengan keterangan bilangan basis A atau bilangan dasar dan N bilangan pangkat atau eksponen ya. Kemudian ini secara pengertiannya. Nah, kamu lihat di bagian bawah itu yang nomor 2 kita mengenal dengan pangkat bilangan bulat negatif ya. Atau seperti ini, saya beri tambahan dulu untuk contohnya sebelum kita masuk ke pangkat bilangan bulat negatif dan pangkat bilangan bulat 0. Saya berikan contoh ini, saya berikan contoh misalnya 1, misalnya saya memberikan 3 pangkat 2 ya. Berarti 3 ini dikatakan sebagai bilangan basis dan 2 ini bisa dikatakan bilangan pangkat atau eksponen. Nah, pengerjaannya bagaimana? Kita lihat 3 pangkat 2 berarti 3 dikalikan sebanyak 2 atau perkalian yang berulang. Jadi 3 dikalikan 3, 3-nya sebanyak 2, hasilnya adalah 9. Seperti ini ya, hasilnya adalah 9. Kemudian ini kita masih menggunakan bilangan berpangkat positif. Untuk yang bilangan berpangkat negatif, mari kita pelajari sekarang. Silakan Ibu dilihat buku LKS untuk yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 tentang pangkat bilangan bulat negatif dan 0. Saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, saya tuliskan di sini. Oke. Yang pertama kita akan mengenal tentang bilangan berpangkat ini. Yang pertama tadi saya tuliskan sebagai A, kemudian yang B kita belajar tentang pangkat bilangan bulat negatif. Pangkat bulat negatif. Ini untuk yang selanjutnya. Oke, kamu lihat contohnya. Contohnya, misal saya berikan contoh. Nah, yang pertama contohnya adalah misal ada dalam bukumu ya, sesuai yang ada di bukumu, 10 pangkat negatif 1. Jadi 10 pangkat negatif 1 itu hasilnya berapa? Maksudnya seperti itu, 10 pangkat min 1. Jadi pangkatnya ini negatif. Agar bisa dioperasikan itu kita buat jadi pangkat positif. Jadi artinya negatif itu adalah 1/10. Bu, ini kenapa pangkatnya hilang? Karena 1 perpangkatan 1 sebenarnya itu tidak perlu ditulis, tapi karena ada negatif jadi pangkat 1 itu ditulis. Nah, setelah dia berubah jadi positif, angka satunya tidak perlu ditulis karena dia sudah positif. Sebagai contoh yang kedua, misal 5 pangkat negatif 2. Jadi artinya bagaimana? 5 pangkat negatif 2 artinya adalah 1/5 pangkat 2. Seperti ini. Kemudian akhirnya bisa diselesaikan 1/5 pangkat 2 berapa? Berarti artinya 5 dikali 5. Selalu diingat bahwa angka berpangkat berarti dia perkalian yang berulang sebanyak n faktor. N faktornya adalah pangkatnya ini. Jadi hasilnya adalah 21/4.
saya hapus dulu. 1/25. Nah, seperti itu hasilnya. Berdasarkan dua contoh ini, jadi bisa kita simpulkan bahwa bentuk umum dari pangkat bilangan bulat negatif bisa dituliskan seperti ini. A jika basisnya atau angka dasarnya A pangkat N, berarti pangkatnya negatif, itu bisa ditulis sebagai A pangkat N. N-nya berubah jadi positif. Ada dua jenis ya, dua jenis bentuk umumnya. Bu, apakah itu bisa dibalik? Bisa dibalik bagaimana? Ini ditukar? Bisa. Tukar seperti ini. Yang kedua, atau saya buat seperti ini. Atau, jadi kalau nanti kalian menemukan bahwa itu pangkatnya pecahan, itu bisa dibuat seperti ini. 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Jadi ada dua bentuk, bisa jadikan, kalau dalam soal bisa dibuat seperti ini. Saya buatkan dulu biar mudah dipahami. Nah, oke. Jadi A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Jadi A-nya atau angka dasarnya atau basisnya itu akan mempunyai pangkat positif jika dia dirubah jadi 1/. Ya, bisa dipahami ya. Tapi jika kalian menemukan pada soal angka yang bentuk pecahan seperti ini juga bisa dikatakan sebagai A pangkat negatif F. Jadi ini berubah jadi yang kedua dengan yang kedua jadi yang pertama, itu sama saja, tergantung penggunaan pada soal. Dari sini mungkin bisa kita pahami bersama. Oke. Berikutnya kita selesai pada syarat dari perpangkatan untuk basisnya A-nya ini tidak boleh, dengan catatan A-nya ini dengan A ini tidak boleh sama dengan 0 ya. 0 kamu pangkatkan apapun dia akan tetap 0, makanya A-nya itu tidak boleh 0 karena pangkat tidak akan berpengaruh. Berikutnya kita akan masuk ke perpangkatan. Ini saya hapus dulu. Oh ya, jangan lupa apa yang dicatat Bu Ika di papan, silakan kalian di rumah mencatat di buku tulis. Jadi biar lebih jelas, jangan hanya menyimak pada LKS karena kita sudah belajar secara video, jadi kita ibaratkan seperti di kelas. Jadi apa yang dicatat oleh Bapak Ibu guru di papan silakan dicatat, karena mungkin ada tambahan-tambahan keterangan yang tidak ada di dalam buku LKS. Oke, selanjutnya yang C, kita belajar tentang pangkat 0. Pangkat 0. Oke, seperti ini ya. Saya contohkan apa maksudnya pangkat 0 ya. Saya contohkan misalnya, oke, contohnya adalah pangkat 0, kita analisa bersama. Misal di sana ada 8, sama seperti di buku LKS-mu ya. 8 pangkat 3 dibagi dengan 8 pangkat 3. Analisa yang pertama sesuai di bukumu, 8 pangkat 3 dibagi dengan 8 pangkat 3
ini sama dengan 8, 3-nya menjadi dikurangi. Bu, kenapa bisa seperti itu? Ini adalah sifat pembagian bilangan berpangkat, ya. Ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya adalah dikurangi. Jadi hasilnya adalah 8 pangkat 0. Analisa yang kedua, jadi ini yang pertama. Analisa yang kedua, saya buat seperti ini saja. Ini yang pertama. Analisa yang kedua adalah 8 bagi pangkat 3 dibagi dengan 8 pangkat 3. Saya buat 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3, artinya berarti 8 ini perkaliannya sebanyak 3 kali, ya. Kalau kamu sudah pintar, tidak perlu, atau sudah bisa, sudah paham, jadi tidak perlu menuliskan perkaliannya sebanyak ini, nanti langsung dicari hasilnya. Jadi hasilnya adalah, saya tuliskan, hasilnya di sana adalah 512 dibagi 512 menghasilkan angka 1. Nah, karena 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3 artinya 8 pangkat 0, dan analisa kedua 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3 jika dihitung hasilnya 1, jadi bisa kita artikan bahwa 8 pangkat 0 itu sama dengan 1. 8 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bentuk umumnya, ya, bentuk umum jika ada A, yaitu bilangan dasar pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi semua bilangan dasar jika pangkatnya 0, ini berlaku untuk semua, jika pangkatnya 0 maka akan hasilnya 1, dengan syarat tadi sama A-nya ini tidak boleh sama dengan 0, karena 0 pangkat apapun hasilnya adalah 0. Jadi kalau ini nanti dasarnya diganti dengan 3, misalnya 3 pangkat 0 ataupun 4 pangkat 0, 5 pangkat 0, 6 pangkat 0, apapun bilangan dasarnya, jika pangkat 0 maka hasilnya akan tetap 1. Jadi analisanya akan sama biarpun angkanya ini berubah, ya. Jadi 6 pangkat 0 1, 7 pangkat 0 1, 5 pangkat 0 1, dan seterusnya. Jadi semua angka dasar jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan contoh dari bilangan berpangkat. Ya, silakan kalian buka halaman 7 untuk contohnya. Contoh yang pertama, jika ada A, yang A, nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang. Jadi ini hanya menuliskan perkalian berulangnya seperti apa, ya. Saya beri contoh. Contohnya di sana sudah tertulis jelas. Jika 6 pangkat 3 berarti 6 dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 216. Jika negatif 4, ya, saya tuliskan. Ini yang B saja karena yang A sudah jelas. Ya, contohnya untuk yang A 6 pangkat 3 di sana sudah jelas. 6 pangkat 3, jadi di sini ya, di sini 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Jadi jika negatif 4 sama jika negatif 4 pangkat 4, jadi sama, tinggal diulang sebanyak 4 kali perkaliannya, ya. Negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya 256, ya. Bu, kenapa itu negatif hasilnya jadi positif? Kamu ingat kembali pembelajaran awal kelas 1 dulu bahwa perkalian negatif dengan negatif hasilnya adalah positif.
Karena ini perkaliannya sebanyak 4, jadi genap. Negatif kali negatif positif, negatif kali negatif lagi negatif, kali negatif lagi positif. Jadi bisa kita simpulkan, jika perkaliannya negatif, ya, angkanya negatif, itu dikalikan sebanyak genap. Jadi seperti ini. Misal ini contohnya, ya. Untuk yang B, negatif 4 pangkat 4, jadi negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4, jadi hasilnya 256. Ini positif. Kenapa negatifnya? Karena perkaliannya genap. Tapi jika nih nanti kamu ketemu perkaliannya ganjil, maka hasilnya adalah negatif karena perkaliannya ganjil. Negatif kali negatif positif, kemudian dikalikan negatif lagi, berarti ada 3 negatif, hasilnya apa? Negatif. Jika ditambah 1, perkaliannya ada 4 kali negatif 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 negatif, hasilnya positif. Jadi jika perkaliannya negatif sebanyak genap, maka hasilnya positif. Jika sebanyak ganjil, hasilnya adalah negatif. Nah, untuk contoh berikutnya, di sana sudah jelas, jadi tidak perlu saya tuliskan. Negatif 2 pangkat 5 berarti 2 sebanyak 5 dikalikan 2 sebanyak 5, hasilnya negatif 32, ya. Untuk berikutnya yang do itu 2/5 pangkat 3, jadi 2/5 dikali 2/5 kali 2/5, hasilnya adalah 2/5. Kenapa 2/5? Kita coba cek. Untuk yang do, ya, 2/5 pangkat 3, 2/5 kali 2/5 kali 2/5, 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. Kemudian 5 kali 5 kali 5, hasilnya adalah 5 kali 5 25, 25 kali 5 125, ya. Untuk contoh yang do itu salah, jawabannya 2/5. Itu yang benar adalah 8/125. Silakan itu diganti pakai ballpoint, ya. Silakan diganti di LKS-mu. Kemudian yang E, negatif 5 pangkat 3 itu sama, sudah jelas dikalikan karena perkaliannya sebanyak ganjil, jadi negatif hasilnya. Kemudian yang F itu biasa, tinggal dikalikan, yang atas kali atas, yang bawah kali bawah, negatif kali negatif, hasilnya positif, jadi 4/9. Untuk yang contoh 1 saya rasa sudah jelas. Untuk yang contoh 2, ubahlah bentuk pangkat berikut menjadi bentuk pangkat positif. Nah, ini tinggal dipindah ke bawah atau dibuat seper. Ini contoh berikutnya, contoh yang kedua. Di contoh itu adalah 6 pangkat negatif 3, artinya 1 pangkat 6 pangkat 3. Negatif jadi positif dengan cara membuat jadi pecahan atau 1/6 pangkat 3. Kemudian untuk yang B, C, dan D itu sudah jelas, hanya basisnya yang dipindah, ya, hasilnya dipindah ke bawah jadi 1 per basisnya, kemudian pangkatnya jadi positif. Untuk yang kedua itu sudah jelas. Yang ketiga, tentukan nilai bilangan berpangkat berikut. Untuk yang ketiga, kalian harus menghitung, ya. Kalian harus menghitung. Untuk yang ketiga, kalian harus menghitung angkanya atau nilainya. Contoh yang pertama, yang A. Ini yang ketiga A. 2 pangkat 5 dikurangi 3 pangkat 3. Jadi kalian harus tahu hasilnya. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 adalah 32 dikurangi dengan 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi hasilnya adalah 5. Nah, seperti ini. Jadi kalau ketemu penghitungan jumlah atau kurang, silakan dicari nilai pangkatnya. Kemudian untuk yang B, di situ sudah jelas bahwa 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, ditambah 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, jadi 3 kali 3,
Untuk 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ingat sifat yang tadi ya, bilangan berpangkat 0, bahwa apapun bilangannya atau bilangan dasarnya jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah selalu 1. Kemudian dihitung hasilnya 18. Ini saya beri tambahan contoh, tidak ada di bukumu, silahkan nanti ditulis, dicatat. Yang saya beri tambahan ini contoh tambahan. Kenapa? Ini saya sesuaikan dengan soal yang ada di halaman 8 agar kamu tidak mendapatkan kesulitan. Oke, yang nomor 3, contoh yang berikutnya adalah ini. Misal ada 3 pangkat 2 dikurangi 3 ditambah 4. Ya. Ini bagaimana menghitungnya? Caranya adalah kita hitung dulu pangkatnya. Jadi pangkatnya kita buat 1 pangkat, bukan double-double seperti ini. Jadi kita hitung, ini menghitung seperti biasa. Jadi 2 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 1, kemudian ditambah 4, saya tulis dulu negatif 1 ditambah 4, 4-nya itu tadi ini, negatif 1 adalah hasilnya yang depan, kemudian negatif 1 tambah 4 adalah 3. Jadi 3 pangkat 3 hasilnya adalah, ya saya buat di sini saja lebih mudah, 3 pangkat 3 jadi 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27, seperti itu ya. Ini seperti di soal yang nomor 4 atas ini ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah misal A itu adalah 1, kemudian B itu adalah 2, maka yang pertama tentukan nilai dari A, B pangkat 3. Jadi A nya ini diganti dengan angka 1, B nya diganti dengan 2. Jadi 1, ingat kalau angka itu disandingkan itu artinya dikali, tidak perlu ada tulisan perkalian seperti ini. Jadi ini langsung ditulis, artinya ini saya buat titik juga artinya kali. B nya adalah 2 pangkat 3, jadi 1 dikali 2 pangkat 3 berapa? Ya 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. 8 kali 1 adalah 8. Soal yang kedua, jika kalian diberikan misalnya 4B pangkat 2 kurangi A pangkat 3. Jadi bagaimanakah menghitungnya? Kita masukkan dulu hurufnya ya, sesuai angkanya itu 1 pangkat 2 dikurangi B nya adalah 2, jadi 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 3. Ini kita hitung, jadi 4, 2 pangkat 2 berapa? Jadi 2 dikali 2, sebanyak pangkatnya 2, jadi 2 dikali 2, jadi hasilnya adalah 4. 1 pangkat 3 berapa? Jadi 1 kali 1 kali 1, sebanyak 3 kali, karena pangkatnya 3, hasilnya tetap sama 1. Kemudian berarti ini tinggal 4 dalam kurung 4 kurangi 1 berapa? 3. Jadi 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Oke, selesai untuk menerangkan materinya sampai contoh. Silahkan kalian di rumah mengerjakan halaman 8 ya, halaman 8. Dari atas tugas kelompok itu dikerjakan, kemudian bawahnya dari nomor 1 sampai 5 itu juga dikerjakan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan memberi komentar pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.